Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan konsep dan teori strategi belajar mengajar. Eh, Terima kasih juga buat dosen pembimbing kami. Yang pertama itu ada Maulana Amirul Adha SPD, MPD, dan Bu Dewi Nurmal Saleh SPD, MPD. Next. Nah, di anggota kelompok kami itu ada 5. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Zaki Haris. Yang kedua ada Muhammad Maulana. Yang ketiga ada Muhammad Al-Ghifari. Yang keempat ada Rafli Imam Mutakim. Dan yang kelima ada Satyardi kayak di sana. Pembahasan yang kita bahas itu ada 5. Yang pertama itu ada jenis-jenis model pembelajaran. Yang kedua ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang ketiga itu ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang keempat ada jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang terakhir ada merancang RPP sesuai dengan karakteristik kelas dan peserta didik. Next. Nah, latar belakangnya itu adalah strategi belajar mengajar berperan penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Berbagai teori seperti kognitif, behaviorisme, dan konstruktivisme membantu pendidik merancang metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan hasil belajar. Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan strategi pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif melalui platform digital. Integrasi teknologi ini memungkinkan pengajaran melalui metode yang lebih interaktif, sekaligus mendorong siswa untuk belajar mandiri dan beradaptasi dengan pergaulan di era digital. Selanjutnya, next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Secara umum, ada dua pendekatan pembelajaran yang sering ditemui pada sekolah-sekolah, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach, yang pada dasarnya menerapkan strategi pembelajaran langsung. Lalu ada juga pendekatan pembelajaran yang berbanding terbalik dari pendekatan yang tadi, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student-centered approach. Pendekatan ini memberikan otoritas dan kewenangan kepada murid untuk melakukan penemuan dan penelitiannya sendiri. Dari dua pendekatan tersebut, muncullah beberapa mode pembelajaran yang dapat diberdayakan oleh guru dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi proses mengajar dan belajar di sekolah. Berikut adalah sejumlah mode pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 untuk pengimplementasian kurikulum 2013. Tiga mode pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan para peserta didik. Adapun ketiga model tersebut adalah yang pertama ada model pembelajaran melalui penyikapan atau discovery learning, lalu yang kedua mode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan yang ketiga mode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Menurut Rusman, sedangkan menurut Rusman, ada empat mode pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang pertama, mode pembelajaran kontekstual. Mode pembelajaran ini mengupayakan supaya murid aktif dan menggali pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri, serta dapat menerapkan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini berbentuk gotong royong, yang mana potensi dan kapasitas murid dapat dimunculkan bersama-sama melalui pembelajaran bersama atau berkelompok. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah. Eh, Model ini menuntut murid untuk menemukan dan memecahkan masalah melalui berbagai eksperimen. Dan yang terakhir model pembelajaran tematik. Model ini merangsang murid bukan saja menerima informasi pengetahuan, tetapi makna dari informasi yang diterima melalui belajar. Lalu seiring berkembangnya zaman, model-model pembelajaran juga mengalami beberapa perkembangan untuk beradaptasi dengan zaman, seperti model pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan komputer dan internet. Ada juga model pembelajaran mandiri yang dimaksudkan agar peserta didik tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru di dalam kelas maupun benda atau teknologi, tetapi juga mampu mengamati, meneliti, dan menyimpulkan berdasarkan pembelajaran secara pribadi dengan menggunakan berbagai media pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Next lagi. Ya,
Selanjutnya ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini adalah merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang kedua itu ada pemilihan metode pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Contoh metode meliputi ceramah, diskusi, kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga itu ada pelaksanaan strategi pembelajaran. Bagaimana strategi diterapkan dalam interaksi antara guru dan siswa? Hal ini mencakup kegiatan kelas, pengatur waktu, penggunaan media pembelajaran, dan cara penyampaian materi. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Proses untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran melalui pengukuran hasil belajar siswa dan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Evaluasi membantu guru memperbaiki dan menyempurnakan strategi pembelajaran di masa mendatang. Yang selanjutnya ada pendekatan inovatif. Mengintegrasi teknologi dan inovatif dalam pembelajaran seperti penggunaan platform digital atau pembelajaran berbasis multimedia untuk meningkatkan keterlibatan dan atau motivasi siswa. Dan yang terakhir itu ada pengelola lingkungan pembelajaran, yang artinya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, baik dari segi fisik atau pengaturan ruang kelas maupun psikologis atau menciptakan suasana yang mendukung interaksi positif antara siswa dan guru. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah merupakan salah satu metode tradisional yang sering digunakan dalam pembelajaran. Dalam metode ini, pengajaran menyampaikan materi secara lisan kepada siswa tanpa banyak interaksi. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dalam metode ini, siswa diajak untuk berbagi pendapat, argumen, dan ide mengenai topik tertentu. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi melibatkan pengajaran melalui contoh atau praktik langsung. Pengajaran menunjukkan cara melakukan suatu tugas dan eksperimen dan siswa diperbolehkan untuk mengikuti atau mencoba sendiri. Metode ini sangat efektif untuk pembelajaran keterampilan dan konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya metode proyek. Metode proyek mengajak siswa untuk belajar melalui penyelesaian proyek tertentu. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek. Metode ini meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan manajemen waktu siswa. Selanjutnya, metode simulasi. Metode simulasi menciptakan situasi yang mirip dengan dunia nyata, di mana siswa dapat berlatih dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman langsung dan membuat keputusan dalam situasi yang ditentukan. Next slide. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jadi klasifikasi media pembelajaran itu menurut Ramli ada 5 macam. Yang pertama di sini ada media tanpa proyeksi dua dimensi. Jadi hanya punya ukuran panjang dan lebar. Contohnya di sini ada gambar, bagan, grafik, poster, peta dasar dan sebagainya. Lalu yang kedua ada media tanpa proyeksi tiga dimensi. Uh, ini maksudnya tuh mempunyai ukuran yang panjang, lebar, dan tebal atau tinggi. Seperti benda-benda yang sebenarnya atau benda yang real, itu ada model, ada boneka, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada media audio. Media audio itu bisa didengar atau mempunyai fitur mendengar. Di sini contohnya ada radio dan tape recorder. Lalu ada yang keempat, media dan proyeksi, media dengan proyeksi atau media yang diproyeksikan, seperti contohnya ada film, slide, film strip, overhead projector, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada televisi dan video tape recorder.
Jadi TV itu merupakan alat untuk melihat gambar dan mendengar suara dari jarak yang jauh, sedangkan video tape recorder merupakan alat untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan kembali secara serempak suara dan gambar dari suatu objek. Lalu terdapat beragam pembagian jenis media yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya pembagian jenis media pembelajaran itu memiliki persamaan. Di sini ada tiga. Yang pertama itu media visual. Media visual itu media yang hanya bisa dilihat saja. Contohnya seperti sebuah gambar, poster, ataupun hal-hal lainnya yang hanya dapat dinikmati dengan penglihatan yang tidak bergerak dan tidak ada suara atau tidak bersuara. Lalu yang kedua ada media audio, yaitu media yang hanya bisa digunakan dengan lewat pendengaran saja atau bisa didengar. Contohnya ada voice note, radio, musik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada media audiovisual, yaitu media yang bisa digunakan melalui dua indera, yaitu indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya itu ada video, film pendek, slideshow, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada merancang RPP sesuai dengan karakteristik kelas dan peserta didik. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan salah satu dokumen penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi penyusunan RPP juga harus mempertimbangkan karakteristik kelas dan peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung efektif, menyenangkan dan juga bermakna. Yang pertama yaitu ada memahami karakteristik peserta didik. Jadi sebelum menyusun RPP, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memahami karakter peserta didik. Jadi karakteristiknya itu eh, meliputi usia dan tahap pengembangan. Jadi siswa di berbagai tingkat pendidikan memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Misal seperti siswa SD cenderung lebih aktif dan membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif dibandingkan siswa SMA yang mungkin lebih mampu berpikir abstrak. Kemudian ada minat dan motivasi. Jadi mengetahui minat siswa dapat membantu guru gitu dalam memilih materi yang relevan. Misalnya, jika siswa tertarik pada teknologi, guru dapat memasukkan elemen teknologi dalam pembelajarannya. Kemudian ada kemampuan akademik. Jadi setiap siswa memiliki kemampuan akademik yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk merancang kegiatan yang dapat menjangkau semua tingkat kemampuan, termasuk mereka yang mungkin memerlukan dukungan tambahan. Kemudian ada gaya belajar. Setiap siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Jadi, memahami gaya belajar ini juga akan membantu guru dalam merancang kegiatan yang sesuai. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, setelah kita memahami karakteristik peserta didik, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu yang pertama harus spesifik. Jadi, tujuannya harus jelas dan terfokus apa yang ingin dicapai. Kemudian terukur. Tujuan juga harus dapat diukur melalui penilaian atau observasi. Kemudian relevan. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan siswa dan juga konteks kehidupan mereka. Kemudian ada waktu terikat. Jadi menentukan waktu untuk mencapai tujuan yang penting agar proses pembelajaran tetap terstruktur. Jadi contohnya tujuan pembelajaran itu siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan diagram setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada memilih metode pembelajaran. Jadi pemilihan metode pembelajaran ini sangat bergantung pada karakteristik siswa dan juga tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode diskusi. Jadi metode diskusi ini cocok untuk siswa yang lebih aktif dan juga suka memberikan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu metode proyek. Metode proyek itu mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tertentu, dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Kemudian ada metode demonstrasi. Jadi metode ini sangat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep praktis atau ilmiah. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menghadapi masalah yang nyata. Kemudian yang keempat ada merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga harus dirancang dengan baik agar menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang pertama komponennya yaitu pendahuluan. Di bagian ini, guru bisa menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengalaman sebelumnya, dan juga menggunakan pertanyaan pemicu untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu ada inti kegiatan. Jadi inti adalah tempat di mana kegiatan utama berlangsung. Contohnya mungkin penyampaian materi melalui berbagai metode, bisa ceramah, diskusi, ataupun demonstrasi. Kemudian yang kedua kegiatan praktik atau eksperimen.
Yang ketiga yaitu ada penugasan kelompok untuk proyek kolaboratif. Kemudian yang penutup, pada akhir sesi pelajaran, guru berhak mereview kembali materi yang telah dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan juga memberikan umpan balik tentang kinerja siswa selama kegiatan. Yang kelima, ada memilih sumber belajar. Sumber belajar juga harus relevan dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Beberapa sumber yang bisa digunakan antara lain buku teks, atau artikel ilmiah, video edukasi, sumber digital seperti website atau aplikasi pendidikan, dan juga alat peraga atau bahan praktik. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi itu bagian penting dari RPP karena memberikan informasi tentang pencapaian siswa. Evaluasi dapat dilakukan misalnya tes formatif, kuis atau ujian kecil, kemudian penilaian proyek, observasi selama kegiatan, serta refleksi diri oleh siswa. Evaluasi juga tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil belajar, tapi juga sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa depan. Jadi manfaat RPP yang disusun itu dengan baik. Yang pertama itu pembelajaran terstruktur. Jadi RPP memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi guru dan siswa sehingga proses belajar juga menjadi lebih terarah. Kemudian meningkatkan motivasi siswa. Dengan merancang kegiatan sesuai dengan minat dan karakteristik siswa, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan juga berpartisipasi aktif. Kemudian ada analisis hasil belajar. RPP memungkinkan guru untuk menganalisis hasil belajar secara sistematis melalui penilaian yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, kualitas pembelajaran secara keseluruhan akan meningkat, memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, tadi kan udah jelaskan berbagai elemen penting dalam pendidikan, mulai dari model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, hingga perencanaan rancangan pelaksana pembelajaran atau RPP. Nah, model pembelajaran terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Nah, strategi pembelajaran mencakup perencanaan yang matang, pemilihan metode yang tepat, pelaksanaan yang efektif, evaluasi berkelanjutan, serta inovasi dalam pembelajaran melalui teknologi. Terus ada metode pembelajaran yang sering digunakan, antara lain itu ceramah, diskusi, demonstrasi, proyek, dan simulasi masing-masing memiliki kelebihan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir itu ada RPP adalah dokumen yang membantu guru dalam merencanakan proses belajar mengajar serta sistematis. Penyusunan RPP melibatkan pemahaman terhadap karakter siswa, tujuan yang jelas, metode yang sesuai, dan kegiatan pembelajaran yang efektif, serta evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan mampu meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok kelima. Tadi, apakah ada yang bertanya? Oke, selanjutnya masuk masuk ke sesi tanya tanya jawab. Tadi udah ada yang kirim pertanyaan ke kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Adi Palgifari. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan SBM dalam konteks pendidikan? Oke, jadi jawaban dari kelompok kami, SBM atau Sistem Budaya Masyarakat adalah pendekatan yang menekan pentingnya nilai-nilai budaya dan norma sosial dalam proses pendidikan. Konsep ini berfokus pada integrasi budaya lokal dalam kurikulum dan metode pembelajaran, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan kontekstual bagi siswa. Sekian jawaban untuk pertanyaan pertama. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Andis Andara. Jadi pertanyaannya itu apa saja komponen utama dalam teori SBM? Jadi komponen utama dalam teori SBM yaitu yang pertama ada nilai budaya. Jadi memahami dan menghargai budaya lokal serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan untuk menciptakan relevansi dan juga dukungan terhadap program pendidikan. Kemudian yang ketiga ada kontekstualisasi pembelajaran. Jadi menyesuaikan materi pembelajaran dan konteks budaya dan juga sosial yang ada di masyarakat. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari Muhammad Alfinsih.
Pertanyaannya adalah bagaimana SBM dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi SBM itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama itu relevansi kurikulum, yaitu menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Lalu bisa dengan peningkatan keterlibatan, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan yang dapat memperkuat dukungan bagi siswa. Lalu juga dapat pengembangan karakter, yaitu membantu siswa mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Oke, mungkin itu cukup sekian presentasi dan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.